Kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia, selamat datang kembali di rumah transmigrasi. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman sehat selalu dalam lindungan Allah ya. Untuk teman-teman yang selalu setia menonton dan mendukung video ini, semoga teman-teman selalu diberi kesehatan. Di video ini aku lagi persiapan mau jualan ya. Ini ada bikin isian jalan kote, kemudian donat, dan ini donatnya teman-teman. Ini donat kampung abal-abal yang dikasih topping ala-ala gitu ya. Dan ini juga aku lagi OTW bikin martabak pancake atau dorayaki ya sebenarnya. Masih OTW belum selesai. Kalau orang sini bilangnya terang bulan. Sebenarnya belum yang ke terang bulan ya, masih jauh gitu. Dan ini ada jalan kote udah aku selesai goreng ya. Ini tinggal persiapannya teman-teman. Oke, setelah persiapan panjang, ngantuk-ngantuknya udah berlalu, saatnya kita berkeliling jualan ke arah mana ya ini? Ke arah rumah warga lokal. Nah, teman-teman, di sini keadaannya seperti ini ya, kanan kiri hutan semua. Gak ada yang mengira di sini bisa bakal jualan ya. Sebenarnya kalau untuk pengalaman berjualan sudah punya ya teman-teman waktu itu, dan karena di sini juga kita kebetulan punya panenan banyak, ya nggak banyak ya, maksudnya ada untuk dijual. Kalau dikonsumsi sendiri tuh berlebihan, akhirnya kita punya siasat diapakan dari dulu sebenarnya pengen menjual, karena sering kali motor kita itu tak bersahabat. Akhirnya baru beranikan kali ini kita berjualan bareng-bareng sama Pak Joko. Kenapa jualannya bareng-bareng? Karena motornya sering mogok teman-teman, jadinya kita jualannya bareng-bareng gitu ya. Daripada nanti malah nggak jadi jualan, akhirnya jualannya bareng-bareng. Nah teman-teman, ini pertama kali saya masuk ke desa Wawuraha, dan lumayan jauh juga dari Trans ya. Dan tak disangka pertama kali jualan ke desa ini, ternyata desanya banyak yang gak ada orangnya teman-teman. Mereka banyak yang lagi punya acara hajatan keluar kota teman-teman. Jadinya kita di sini hanya dapat 2 rumah saja. Oke, karena gak ada orang, akhirnya kita arah lanjut ya ke desa berikutnya. Namanya desa Pinole teman-teman ya. Nah ini adalah desa Wawuraha. Sekarang kita akan beralih ke desa Pinole. Tapi sebelum ke Pinole, nah teman-teman kemarin sempat banyak yang nanya di manakah fasilitas umum. Nah ini adalah salah satu fasilitas umum adalah puskesmas ya. Ini puskesmasnya di Wawuraha. Jadi Wawuraha ke Trans itu kalau nggak salah, kalau perjalanan motor, kalau nggak salah ya 15 menitan ya. Pokoknya segitu sih. Karena jalannya sudah mulai diperbaiki, lebih datar dan lebih melebar, jadi lumayan nggak terlalu jauh gitu ya. Tapi kalau masih baru pertama kesini, menurut aku jauh banget ya. Ya ampun, ini mana rumahnya, kayaknya nggak ada gitu ya. Ternyata rumahnya ada tapi lumayan jauh sekali. Dan setelah rumah ini habis, ini akan ada hutan-hutan dulu teman-teman. Jadi arah Pinole ke arah Wawuraha ke Pinole itu lumayan jauh juga ya. Sama kayak dari Trans
entrance ke Wawuraha gitu. Dan di sini adalah kebun-kebun orang lokal sini, ternyata banyak juga pohon-pohon jati ya, banyak kayu-kayu ya. Nggak apa-apa ini. Nah, di sini mengarah ke Pinuli ini ternyata banyak banget bukit-bukit, pemandangan indah nih teman-teman, ada sungainya, di sana ada bukit, indah banget ya, enak kayaknya mandi di situ, seger banget sepertinya ya teman-teman. Tapi karena kita mau jualan jadinya kita nggak berhenti ya, karena ini masih pagi. Oh iya, hampir lupa ya, tadi berangkat jualan itu kalau nggak salah 5:30 teman-teman, 5:30 pagi. Kenapa berangkatnya pagi-pagi banget ya? Karena dari arah ke perumahan penduduk itu lumayan jauh, jadi biar nggak kelamaan kita berangkatnya pagi. Nah teman-teman, tadi kita udah sempet ke Desa Pinule, tapi sayang sekali Pak Joko sebagai kameramen ini saya suruh merekam ketika saya berjualan, ternyata beliau lupa nih. Gimana teman-teman, malah lupa nggak direkam pas momen-momen yang seru-serunya, dan akhirnya ini saya keinget di sini adalah Desa Pinule, ada penyulingan, ya udah aku rekam ini aja nih. Dan kebetulan juga orangnya udah beli ya, aku ambil gambarnya, aku izin ambil gambarnya, aku orangnya gampang penasaran banget, dan seperti inilah keadaan penyulingan di Pinule. Jadi teman-teman, di setiap desa di sini tuh hampir semuanya punya penyulingan sendiri-sendiri, dan katanya penyulingan ini adalah milik desa gitu ya. Jadi setiap orang panen itu nyuling sendiri-sendiri atau nyuling masing-masing. Saya pikir di sini punya penyulingan khusus gitu ya, kayak pabrik selepan itu kan punya perorangan gitu, nanti kalau ada orang nyuling nanti bayar. Saya pikir seperti itu, tapi katanya nyuling sendiri-sendiri begitu ya teman-teman. Nah, di samping kanan kiri ini juga banyak juga pohon jati-jati ya. Dan ini nilam yang mau disuling banyak banget ya, berkarung-karung teman-teman. Pasti duitnya banyak ya. Oke, setelah selesai kita di desa Pinule, sekarang kita masuk ke desa Amboniki. Ini adalah desa Amboniki. Dan di sini teman-teman, setiap desa-desanya itu ternyata tempatnya datar-datar ya, di lembah. Terlihat jelas sekali kanan kirinya tuh bukit, seperti di depan kita itu adalah bukit. Dan kanan kirinya itu adalah bukit-bukit, ini adalah yang lembahnya gitu ya, jadi datar semuanya. Jadi semua pemukiman penduduk sini rumahnya datar-datar banget nih, teman-teman bisa lihat ya, datar semuanya, nggak ada yang rumahnya nanjak, rumahnya miring kayak gitu, nggak ada, ini semuanya datar. Dan karena kebetulan pas penjualannya ya teman-teman, di sini banyak yang nggak kerekam. Karena apa? Ya itu tadi, Pak Jokonya pasti lupa. Kemudian yang kedua, kadang-kadang banyak anak kecil yang habis mandi nggak pakai baju kan. Jadi kayak nggak ini ya, nggak bisa kerekam gitu, karena sayang sekali ya. Dan nyampe sini juga udah agak siang, jadi banyak rumah yang sudah tutup gitu ya teman-teman. Ada beberapa yang buka, dan akhirnya teman-teman, ini kita udah selesai berjualan, nggak disangka udah habis semua ya. Tadi bawa sayur, ada palola, ada terong, ada gambas, saya lupa nggak ke record. Pokoknya semuanya serba lupa, nggak tahu kenapa. Mungkin karena buru-buru, karena cepet-cepet ya, akhirnya kelupaan. Dan itu tadi kita berhenti, motornya mogok lagi ya teman-teman. Jadi seperti itulah, kalau mogok ada Pak Joko masih mending, kalau mogok saya sendirian di sini ya udah nggak ada yang nulung teman-teman. Karena apa? Selama saya perjalanan pulang pergi itu nggak ada sama sekali papasan motor ya, motor nggak ada, mobil nggak ada gitu ya, jadi ini sepi banget. Nah, ini dia pemandangan yang pas kita berangkat tadi, indah banget ya. Sebenarnya pengen berhenti di sini gitu ya teman-teman, lihat-lihat foto-foto bentar gitu ya, tapi karena perutnya udah keroncongan, ini jualan makanan tapi kelaparan, lucu banget ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya jualan kita, disambung nanti ya. Oke, teman-teman bisa menyaksikan pemandangan indah di desa Kecamatan Latoma seperti ini teman-teman ya, Sulawesi Tenggara.
Oke teman-teman, setelah kita selesai jualan, akhirnya kita pulang juga. Ini perutku udah keroncongan banget ya. Oh ya, ini ada SMP, ini SMP Waworaha, dan ini salah, tadi SD, ini SMP ya, jadi berdekatan gitu. Ternyata teman-teman, setelah pulangnya itu menurut aku lebih deket ya, karena tadi itu masih pertama berangkat, kayak mana-mana rumahnya jauh apa enggak sih. Ternyata jauh kalau berangkat. Setelah pulang ternyata lebih dekat. Dan ini ternyata di sini ada rumah adat ya, nggak tahu ini rumah adat atau rumah pribadi juga, saya nggak tahu teman-teman ya. Oke, setelah selesai pulang jualan, lapar banget. Akhirnya aku dikejutkan dengan bayamku di belakang rumah. Ini kemarin aku yang nanam sendiri ya. Ini aku yang nanam loh, bukan Pak Joko. Aku yang nyebar maksudnya ya. Dan dikejutkan, ternyata udah gendut-gendut, udah waktunya panen. Bayam cabutnya ya. Ini bayamnya kita cabut. Dan bayam ini kalau dibiarkan tua, itu maksudnya dipotong-potong gitu kan. Waktu itu pernah ya, aku pengen nanam bayam cabut, tapi dipotong aja biar nanti tunas lagi gitu ya. Tapi ternyata setelah digituin jelek teman-teman, banyak bunganya, daunnya nggak ada. Akhirnya ya udah, ini kita cabutin aja. Dan ini ternyata tuanya nggak rata ya, maksudnya ada yang masih kerdil-kerdil, ini ada yang sudah apa namanya, gendut-gendut gitu ya. Yang gendut-gendut ini kemarin yang aku nyebarnya agak arang-arang, ada juga yang nyebarnya kerapetan banget, jadinya dia susah mungkin untuk tumbuh gitu ya, makannya kesulitan ya, namanya masih pertama kali ya teman-teman menyebar. Dan ini aku nanam bayamnya pun nggak banyak ya, secukupnya untuk dikonsumsi aja ya, karena bibitnya juga kemarin cuma sedikit. Dan senang banget pertama kali bayamku, bukan pertama kali ya, ya pertama ya, kemarin kan Pak Joko yang nanam, kalau ini aku sendiri. Tapi alhamdulillah Pak Joko rajin nyiramin, padahal aku nggak rajin nyiramin ya. Ini aku nanam tapi nggak mau nyiram, sama aja bohong. Dan akhirnya ini Pak Jokonya rajin nyiram, akhirnya bisa panen. Kalau nggak disiram kemarin udah mati ya teman-teman, karena kebetulan di sini tuh panasnya masya Allah terik banget. Teman-teman bisa lihat sendiri tuh kan, tanahnya kering banget, gersang nih, teman-teman bisa lihat ya, gersang sang sekali, kering berdebu. Ini di lahan pekarangan seperti ini, bayangkan saja ya, kalau nggak disiram tanamannya pasti sudah mati kelaparan gitu teman-teman. Oke, aku panennya satu unting, mungkin kalau dijual atau dibeli di pasaran itu mungkin 5 ribuan ya. Kalau di sini saya belum pernah beli bayam, jadi nggak tahu harga bayam berapa di sini ya. Karena mau dibening, aku bingung nih dikasih pelengkap apa. Oh iya, ternyata aku punya gambas ya, lupa teman-teman. Akhirnya kita petik gambas secukupnya aja untuk kita konsumsi, karena tadi udah aku petik beberapa yang untuk dijual ya. Ini tanaman gambas ini nggak tahu Pak Joko tuh nanam berapa gitu sih, saya lupa. Tapi alhamdulillah buahnya banyak teman-teman ya, buahnya lumayan banyak. Tapi karena ini nggak ada hujan, itu buahnya agak sulit. Tapi nanti kalau pas hujan, masya Allah buahnya tuh banyak banget. Dan untuk saat ini yang masih bayi-bayi sejari-jari itu banyak banget teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti nggak digondolin monyet lagi, karena kemarin sempet banget digondolin sama si monyet-monyet gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini aku lanjut petik cabai. Rencananya aku mau bikin sambal bawang, jadi sayur bening sambal bawang yang simple aja. Kalau bikin sambal terasi kelamaan teman-teman, keburu lapar ya, udah nggak kuat ini kita nahan lapar. Yang simple-simple aja dulu nih, aku udah selesai petik sesayuran ya alhamdulillah. Jadi teman-teman kalau rajin nanam sayur, petik sayur di belakang rumah itu rasanya beda banget, senangnya luar biasa pokoknya. Dan baru pertama kali ini ya petik sayur di belakang, nggak beli gitu, rasanya kayak seneng banget. Dulu beli dan sekarang udah nggak beli lagi, rasanya seneng. Nah ini sayurannya yang mau kita sayur, ada cabai rawit dibikin sambal, ada bayam sama si gambasnya teman-teman. Ini gambas kita sebenarnya masih bisa kesempatan untuk besar lagi gitu, tapi bukan yang tua gitu, bukan, maksudnya yang berisi. Tapi karena monyetnya banyak, kemarin teman-teman sempet ya aku biarin untuk besok gitu, biar agak besar dikit berisi gitulah, kalau dijual agak pantas. Nggak taunya digondol monyet, ya sudah akhirnya sekarang nggak dikasih keringanan lagi untuk dipetik tua atau besar gitu ya. Oke, ini aku mau jemur kacang tanah. Ini kacang tanah panenan sendiri alhamdulillah teman-teman. Kemarin sempet aku bikin video panen kacang tanah, tapi ini yang kedua kalinya ya, kemarin kan cuma beberapa. Ini yang sisanya teman-teman aku panen semuanya karena udah banyak yang dikerukutin tikus.
Kemarin juga kacangnya udah banyak yang dicabut sama monyet. Coba semuanya tuh nggak ada yang nggak monyet. Semuanya diduluin sama monyet. Akhirnya ya udah, daripada semuanya diambil monyet, kita harus rajin-rajin tengok-tengok belakang gitu ya. Kadang nggak bisa tidur teman-teman gara-gara monyet ya. Nggak bisa tidur, takut nanti dikundul monyet, masih belum besar mau dipanen sayang. Akhirnya ya udah, tapi alhamdulillah kacangnya ini udah lumayan berisi ya, lumayan tua. Dan nantinya bakal aku bikin terang bulan atau martabak. Sebenarnya bukan terang bulan ya, kalau terang bulan itu kan udah yang wow gitu ya. Kalau aku mau kasih nama pancake. Kalau orang sini dikasih tahu nama pancake kayaknya nggak ngeh gitu ya. Soalnya kalau makanan baru yang belum mereka kenal, dia tuh mau beli kayak nanti dulu gitu, karena nggak tahu gitu kan. Kalau nggak tahu kan pasti nggak tahu rasanya gitu. Dan akhirnya ya udah aku kasih nama martabak aja. Sebenarnya kalau martabak itu kan martabak yang kegoreng ya, martabak telur gitu ya. Oke teman-teman, ini kita lanjut masak aja ya, daripada ngomongin yang kurang jelas gitu teman-teman ya. Bukan kurang jelas sih, maksudnya yang bukan mengarahnya lagi gitu ya. Dan ini gambasnya yang akan kita sayur, kita ambil 3 aja. Aku masak segini teman-teman, kadang-kadang tuh gak nyampe sore. Karena apa? Semua suka sayur, dan kadang nggak dimakan sama nasi, kadang cuma dimakan sayurnya aja gitu, diseruput-seruput. Seger banget memang ya, jadinya ya udah nggak sampai 1 hari kalau masak bening yang seger-seger ini. Habis enak sih kata Faris ya, memang kalau masak yang seger-seger kayak gini cepet banget habisnya teman-teman. Nih ayamnya udah ngendok lagi ya, dan ayamnya sekarang alhamdulillah banyak banget, makannya juga banyak kalau ayamnya banyak ya. Padahal induknya cuman 1 ini teman-teman, dan ada induk satunya lagi minjem lagi. Oh iya teman-teman, di sini aku tuh sambil masak sambil mau nyari sesuatu ya. Di sini tuh masih kemarau ya, panas banget. Ini tuh jam 10-an kalau nggak salah ya. Bentar lagi Faris pulang ya, pulang sekolah maksudnya. Aku belum selesai masak. Jam 10 gini aja panasnya nggak ketulungan ya. Bentar aja di luar teman-teman itu udah panasnya terik banget, kayak aduh nggak kuat banget ya. Apalagi nanti teman-teman pas jam 12 siangnya itu ya, astagfirullahaladzim teman-teman, panasnya pol-polan banget. Tapi kalau musim panas kayak gini, bungaku bermekaran cantik-cantik teman-teman nih. Contohnya bunga yang 7 rupa, katanya 7 rupa ya teman-teman, karena memang iya aku punya putih, merah, pink, biru biru nggak ada deng, oranye ya teman-teman. Dan akhirnya aku belum selesai masak, si Farisnya udah pulang. Bunda nih dari tadi ngapain aja belum masak? Kok ngomongnya gitu sih? Oh iya lupa, Bunda tadi jualan ya. Oh gitu. Ya namanya anak-anak ya. Oke teman-teman, ini aku mau masak sayur bening. Bening itu ada 2 macam ya. Ada bening yang godok, ada yang bening oseng-oseng bumbunya kayak gini. Kalau aku orang yang lebih suka bumbunya digoreng kayak gini karena lebih harum dan juga lebih gurih. Tapi minyaknya jangan banyak-banyak biar nggak terlalu berminyak gitu ya. Dan karena tadi ada gambas sama bayam, warnanya kan hijau semua. Kalau hijau semua kayaknya jadi gelap, karena aku punya wortel sedikit, aku kasih wortel biar makin menyala ya. Tapi sayang banget, ngapa sih anak-anak itu sulit banget suruh makan wortel gitu ya, katanya nggak enak. Ya udah aku kasih wortelnya dikit aja teman-teman ya. Ini seneng banget ya, nyegerin banget. Bayamnya tuh gendut-gendut gitu, daunnya tuh seger, nggak ada yang dimakan ulat, jadinya nyenengin banget ya teman-teman. Dan ini udah matang aja sayur beningnya ya, pas banget. Ini sarapan tapi udah nggak tahu ini jam berapa ya, jam 10-an lebih ya. Ini sarapan di luar waktunya teman-teman ya, karena ditinggal jualan ya teman-teman, jadinya waktunya molor. Dan aku punya sambal terong, ini terong panen sendiri ya, sambal lado. Dan aku mau goreng ikan asin kelamaan, ya udah aku punya pangsit. Ini sebenarnya kue jalang kote yang isiannya habis, akhirnya aku bikin kerupuk pangsit kayak gini ya, jadilah buat lauk teman-teman ya. Nah Farisnya nggak mau makan kerupuk pangsit, nggak mau makan wortel, jadi makannya kayak gini aja. Dan aku nggak goreng ikan asin, mau goreng kelamaan, ya udah akhirnya kayak gini aja, tapi udah enak banget ya, udah nyegerin banget. Ini tuh bayamnya lembut banget gitu teman-teman. Kalau bayam potong itu biasanya kan ada agak sedikit pahit-pahit gimana gitu, kalau ini nggak ada sama sekali, lembut, kadang malah manis ya. Kalau bayam kayak gini panen sendiri tuh rasanya ada manis-manisnya gitu ya, kayak gambas juga gitu teman-teman. Gambas, terong, bayam itu menurut aku tuh kayak ada manis-manisnya gimana gitu,
karena mungkin organik gitu ya, nggak ada pemupukan lain-lain, jadinya dia rasanya lebih manis gitu teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja ya video aku kegiatan di rumah transmigrasi, kegiatan dari menanam, merawat, memanen, memasak, dan menjual hasil panenan bumi di rumah transmigrasi. Oke, makasih banyak sih bagi teman-teman yang selalu mensupport, mendukung channel ini. Dan semoga teman-teman sehat selalu dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.